Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan pada hari ini ya, kita akan membahas suatu kondisi penyakit yang kita kenal sebagai sindrom koroner akut atau acute coronary syndrome ya dalam bahasa Inggrisnya, atau juga mungkin yang kita kenal sebagai penyakit jantung koroner. Nah, di sini ini adalah hal-hal yang mau kita bahas. Yang pertama definisi, kemudian overview penyebabnya, faktor risiko, gejala, serta bagaimana pengkajian dan perawatannya. Nah, untuk kalian ketahui, sebenarnya kan jantung itu terdiri dari dua struktur sirkulasi. Yang pertama sirkulasi yang ke arah seluruh tubuh atau kita kenal sebagai sirkulasi sistemik. Kemudian yang kedua yang kita kenal sebagai sirkulasi koroner. Nah, sirkulasi koroner ini adalah pembuluh darah ya atau mungkin arteri yang memberikan makan khusus bagi jantungnya sendiri. Dan di sini yang bisa kalian perhatikan, ya, ini adalah salah satu arteri besar yang memberi makan pada jantung kita. Nah, ini kan juga karena jantung kita memiliki komponen otot, kemudian ada pembuluh darah juga, sehingga dia juga membutuhkan konsumsi oksigen untuk diberikan makan. Nah, di sini ini ya ada namanya arteri coronary sinistra ya, atau left coronary artery. Kemudian yang ini adalah arteri coronary dextra atau arteri koronari yang sebelah kanan. Nah, biasanya nanti kalau misalnya terjadi sumbatan akan terjadi pada arteri yang kecil-kecil seperti ini. Nah, sekarang untuk pengertiannya, nah jadi sebenarnya sindrom koroner akut merupakan salah satu keadaan yang memayungi atau mungkin yang terdiri dari beberapa kelompok gejala dari penyakit jantung koroner atau penyakit infak akut ya. Kemudian ini juga termasuk ada beberapa jenis angina dan serangan jantung. Nah, kemudian untuk chest or angina pain ini atau nyeri dada atau nyeri angina dan penyebab lainnya atau gejala lainnya ini terjadi karena akibat adanya penurunan produksi oksigen yang ada di dalam jantung sehingga dapat menyebabkan juga adanya pembentukan plake atau mungkin sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, ini kalau kita bicara terminologinya ya, kalau terminologi berarti di sini nama besarnya adalah penyakit jantung koroner. Kemudian nanti akan dibagi menjadi dua, ya ada angina yang kronik tidak stabil, yang kronik stabil angina. Kemudian yang kedua acute coronary syndrome. Nah, ini juga lama-lama kronik stabil angina ini bisa berubah menjadi acute coronary syndrome. Kemudian dari ACS sendiri akan dibagi menjadi dua, ada yang unstable angina. Jadi kalau misalnya seperti ini karakteristiknya biasanya kalau kita cek dengan alat EKG, kita akan bisa melihat adanya gambaran non-invasive segment elevation backward infarct atau NSTEMI. Kemudian kalau di acute coronary syndrome sendiri, ini juga bisa terjadi namanya STEMI. Jadi ini yang ini ya, ini NSTEMI atau non-STEMI. Yang satunya adalah STEMI. Nah, sekarang untuk PCA sendiri, ini kan karena dia namanya kan sindrom ya, jadi dia terdiri dari beberapa gejala atau gejala yang bisa kita amati pada pasien. Yang pertama, adanya rasa ketidaknyamanan atau mungkin juga bahkan nyeri pada daerah dada dan epigastrik. Epigastrik itu kan ada di daerah perbatasan antara abdomen dengan toraks ya. Jadi biasanya kalau pasien seperti ini dia akan merasakan seperti tertekan, kemudian mungkin bukan nyeri tapi dia hanya seperti kayak terasa ditekan gitu ya, ditindih, ditekan di daerah sekitar dada dan lambung. Kemudian ini juga ciri khas dari nyeri angina ya. Nyerinya bersifat menjalarnya ke tangan, kemudian ke bahu sama rahang. Ini adalah ciri khas nyeri jantung. Kemudian yang ketiga, ada kesulitan bernafas atau mungkin nafasnya jadi pendek-pendek. Kemudian berikutnya ada gejala yang tiba-tiba muncul berupa berkeringat, ya keringatnya juga keringat yang dingin ya, yang besar-besar gitu. Kemudian orangnya juga bisa muntah-muntah dan mengalami mual. Nah, di sini jika terjadi semua jenis apapun dari ketidaknyamanan ini, nah ini berarti pastinya mengalami gejala dari ACS dan perlu mendapatkan pertolongan segera.
Nah, kemudian, ini untuk terminologi berikutnya adalah akut. Kalau akut berarti dia baru terjadi ya, belum kurang dari 3 bulan, berbandingkan dengan nanti yang bersifat kronis. Kalau kronis berarti dia sudah lebih dari 3 bulan. Kemudian sindrom, nah kalau sindrom berarti dia terdiri dari beberapa kelompok tanda dan gejala yang kita kenal juga sebagai disorder atau gangguan. Kemudian miokardial, nah kalau miokardial berarti di sini namanya adalah kalau mio berarti dari otot, kardial adalah jantung. Berarti dia mengarah pada otot jantung. Nah, kemudian kalau iskemi, nah iskemi ini dia terjadi karena adanya penurunan suplai darah. Iskemi. Nah, nanti dampak dari iskemi ini adalah terjadinya penurunan level oksigen yang ada di dalam darah. Nah, kemudian angina. Nah, di sini adalah severe constricting pain. Jadi, nyeri yang bersifat kontraksi. Jadi, dia seperti tertekan ya. Dia akan menekan ruang jantung yang rasanya sangat nyeri sehingga rasanya seperti kayak ditekan, yang bersifat berat ya, tanpa adanya sensasi dari choking or suffocating. Jadi kadang-kadang juga ada pasien melaporkan dia merasa seperti kayak tersedak ya, atau mungkin juga merasa kayak dia suffocating itu kayak dia kehabisan nafas. Kemudian serangan jantung. Nah, kalau serangan jantung ini adalah blockage of a coronary artery ya, dia adalah penyumbatan dari arteri koroner yang dapat menyebabkan kerusakan dari jaringan atau juga bisa menyebabkan kematian dari jaringan. Nah, jaringan di sini maksudnya adalah jaringan jantung ya, jaringan otot jantung. Kemudian yang ketiga adalah plak. Nah, plak ini adalah deposit ya, atau mungkin timbunan dari material lemak pada dinding arteri. Oke, sekarang untuk tipe-tipe dari ACS yang pertama adalah unstable angina. Nah, kalau unstable angina ini dia bersifat masih tidak stabil, jadi dia bisa muncul sewaktu-waktu ya. Ini kalau misalnya digambarkan pada EKG, dia akan muncul ST segment depression atau gelombang T yang terbalik. Kemudian ini juga dapat bertahan lebih lama, ya ciri khasnya dia bertahannya lebih lama sampai 15 menit. Kemudian dia juga tidak bisa berkurang rasa nyerinya jika diberikan istirahat atau dengan obat-obatan. Kemudian kalau yang STEMI, nah STEMI biasanya sudah mulai mengarah pada yang corona yang unstable tadi ya sama. Nah, kalau unstable angina ini dia yang non-STEMI ini dia sudah ada penampakan dari ST segment depression sama infected TB. Jadi mungkin hampir sama dengan yang tadi, sama dengan unstable angina. Tapi di sini bedanya, nah kalau yang di sini yang unstable angina, cardiac biomarkernya, ya ini adalah enzim-enzim jantung yang kita gunakan sebagai penanda jika terjadi kerusakan pada otot jantung. Itu namanya cardiac biomarker atau enzim jantung. Ya. Nah, pada unstable angina, di sini dia belum naik, belum ada perubahan pada enzim jantungnya. Tapi kalau pada yang non-STEMI, nah EKG-nya dia mungkin sama, ya ada ST depresi, ada T inversi. Nah, tapi di sini cardiac biomarkernya mulai naik. Oke, kemudian berikutnya adalah STEMI. Nah, kalau STEMI ini berarti perubahan EKG-nya, dia akan muncul ST elevasi pada gambaran EKG. Nah, di sini sudah terjadi ketidakseimbangan antara suplai oksigen dengan permintaannya, yang juga semakin memberat ya, yang cukup berat sehingga dapat menyebabkan kematian jaringan. Ini namanya tissue necrosis ya, namanya kematian jaringan. Dan juga klien membutuhkan tindakan namanya revaskularisasi, terapi revaskularisasi yang bersifat emergency. Dan ini kalau misalnya tidak segera kita tolong, pasien juga akan mengalami kematian total ya. Selain dari kematian jaringan atau jantung, juga bisa mengalami kematian total. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan terjadinya sindrom koroner ini? Yang pertama adalah plak ya. Penyebab utamanya adalah plak. Plak ini terbuat dari jaringan lemak yang dia akan tertumpuk di dalam arteri. Nah, ini lemak ini juga kita dapatkan dari makanan ya, makanan atau juga mungkin pada pasien yang mengalami gangguan metabolisme lemak dan dia akan tersimpan di dalam pembuluh darah. Padahal kan seharusnya lemak itu disimpannya di dalam hati ya, di di bawah kulit untuk nanti dipecah jika kita membutuhkan energi. Nah, pada beberapa pasien yang dia memang sangat berlebihan konsumsi lemaknya atau mungkin juga dia mengalami gangguan metabolisme lemak, maka dia akan disimpan di dalam arteri. Kemudian, plak ini juga dapat menyebabkan penyempitan dari arteri dan menghambat aliran darah.
Yang ketiga, nah, dengan tumpukan dan menyempitnya dinding arteri ini, nah ini yang disebut sebagai penyakit jantung koroner. Nah, jadi pembuluh darah jantung itu kan dia sebenarnya dia punya seperti selang ya, dia ada penampang diameternya. Nah, dia itu karena dia adanya plak, maka dia akan terjadi namanya sumbatan, ya ada plak tadi, ada sumbatan, yang menyebabkan terjadinya pengecilan dari penampang diameter aliran darahnya, sehingga nanti oksigennya di bawah juga akan semakin sedikit. Nah, kemudian nyeri yang terjadi akibat penurunan aliran darah ya atau mungkin tahanan pembuluh darah tadi dapat menyebabkan namanya angina. Nah, angina ini adalah amalan dari nyeri jantung. Kemudian, nah plak ini juga dapat terpecah ya, dapat breaks away, berarti dia dapat dipecah di dalam dinding arteri. Kemudian dapat menghambat arteri atau dapat menyebabkan sumbatan yang dapat mengakibatkan namanya serangan jantung. Nah, ini untuk ilustrasinya ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari pembuluh darah yang mengalami proses namanya aterosklerosis, ya, atau mungkin pembentukan plak. Nah, pada pembuluh darah yang normal, dia akan terbentuk seperti ini ya. Dia tunika intimnya dia akan sangat mulus ya ini. Kemudian dia tidak ada sama sekali pembentukan lemak. Nah, kemudian pada fase early atau mungkin pada kondisi awal, nah ini akan mulai muncul namanya fatty streaks atau mungkin tumpukan lemak. Kemudian pada fase lipid rich ini juga akan terjadi namanya penumpukan dari sel darah putih dan sel darah merah juga. Nah, di sini sebenarnya lemak itu kan juga dia bersifat iritatif ya terhadap pembuluh darah. Jadi sama komponen darah kita, dia akan dianggap sebagai mudahase sehingga membutuhkan mobilisasi dari sel darah merah dan sel darah putih untuk mempercepat regenerasi jaringan yang dirusak oleh jaringan lemak tadi. Kemudian, nah ini kalau misalnya sudah terjadi internal rupture di sini, nah akan terjadi semakin banyak pembentukan dari sel darah merah dan sel darah putih yang berhasil menumpuk di sana. Kemudian akan terjadi ini ya lipid rich plaque yang ditutup sama kalsium, kemudian akan membentuk namanya jaringan parut ya, namanya eschar. Kemudian akan terjadi peningkatan mobilisasi dari white blood cells atau sel darah putih. Kemudian nanti lama-kelamaan platelet dan fibrinnya akan pecah. Nah, kalau sudah seperti ini nanti sel darah merah juga akan ikut keluar dari plaknya. Ini kita kenal sebagai trombus. Nah, pada pasien dengan kondisi myocardial infarction, nah di sini terjadi yang namanya penumpukan banyak sekali penumpukan dari trombus dan platelet fibrin yang dapat menyebabkan terjadinya sumbatan. Nah, kalau sudah terjadi namanya fase obstruktif, dia akan seperti ini. Akan mengeras, kemudian plaknya juga akan semakin tambah banyak, kemudian akan ditutup lagi oleh namanya platelet dan trombus tadi. Nah, ini untuk perbandingan penampang arteri yang mengalami plak ya. Ini untuk norma arteri seperti ini ya. Kemudian kalau terjadi ateromatous plak atau mungkin plak yang sudah bersifat pengerasan ya, sudah mengalami ateromatosa, nah dia akan memperkecil penampang dari diameter dinding arterinya. Nah, ini kalau pasien sudah mengalami infak, yang obstruktif seperti ini yang dapat menyebabkan hambatan aliran darah yang dapat masuk ke dalam otot jantung. Nah, sekarang untuk patofisnya bagaimana? Nah, patofisnya sendiri di sini terjadi karena adanya penurunan suplai oksigen. Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama karena adanya stenosis yang dapat menghambat aliran darah, kemudian terjadi anemi. Pada pasien-pasien dengan kondisi anemi juga dia dapat bermuara pada kondisi ACS ya, karena dia mengalami kekurangan Hb sehingga oksigennya juga turun. Atau juga yang ketiga ini yang kita bahas sekarang adalah plaque rupture atau clot. Jadi terjadi robekan pembuluh darah akibat adanya plak sehingga dapat menyebabkan adanya sumbatan tadi. Nah, nanti dari semua hal ini ya adanya penurunan suplai oksigen, sementara tubuh kita tetap membutuhkan adanya demand oksigen. Nah, pada kondisi seperti ini kita kenal sebagai kondisi yang masih asimptomatik atau belum mengalami gejala yang bersifat permanen ya, atau mungkin dia masih kadang-kadang belum ada gejala sama sekali. Kemudian, nah di sini jika sudah terjadi ada namanya mismatch atau ketidaksesuaian antara supply dengan demand oksigen, nah ini kita kenal sebagai iskemi dan ini sudah mulai memunculkan gejala namanya angina.
Kemudian yang ketiga, nah jika terjadi myocardial ischemia, jadi myocardial ischemia itu juga lama-lama akan menyebabkan namanya nekrosis atau kematian jaringan. Nah, nekrosis ini terjadi akibat adanya iskemia yang terjadi secara terus-menerus dan tidak diberikan terapi dengan baik atau mungkin diabaikan oleh pasien sehingga nanti dia mengalami namanya myocardial ischemia. Nah, ini nanti yang kita kenal sebagai namanya myocardial infarction atau infark myokard. Nah, ini untuk kesimpulannya ya, untuk asam angina, non-oklusif trombos, kemudian EKG masih belum spesifik, karena enzim jantung juga masih normal. Kemudian yang STEMI, nah di sini yang tampak adalah adanya elevasi dari cardiac enzyme, kemudian STEMI sudah mulai mengarah pada complete thrombus occlusion, kemudian sudah ada perubahan dari EKG-nya, peningkatan dari cardiac enzyme juga, dan sudah mengarah pada gejala yang lebih berat, yang melibatkan pernafasan, kemudian juga mungkin kesadaran dan sebagainya sudah mulai terganggu. Oke, untuk gejalanya, nah ini tadi juga sudah saya singgung bahwa yang paling kelihatan adalah adanya ketidaknyamanan pada dada. Nah, di sini ketidaknyamanannya bisa merambat yang menjalar ke tangan kemudian ke bahu, kemudian ke rahang sama ke punggung. Kemudian ini juga dapat terasa seperti nyeri yang crushing. Crushing itu kayak dia ditekan. Jadi seperti dia ditindih oleh benda berat. Jadi kalau pas saya ngomong, ini dada saya kayaknya ada yang nindih, Mbak. Atau mungkin dadanya serasa seperti ditindih gajah. Atau betul yang kita kenal sebagai crushing pain. Atau mungkin muscle ache. Atau mungkin dia mengatakan nyeri di ototnya. Terasa nyeri di daerah otot di dadanya. Atau mungkin juga bisa mengeluhkan adanya nyeri pada gigi. Karena saking gejalanya dia kan juga bisa merambat ke rahang ya, jadi dia mempersepsikan adalah nyeri dari gigi. Kemudian nyeri angina ya sama kayak tadi ya, ada nyeri yang bersifat tajam, kemudian seperti di remas-remas pada constricting pain yang ada di jantung. Kemudian SOB ya, nafasnya pendek tanpa adanya aktivitas, jadi dia mungkin hanya duduk-duduk saja dan dia tidak ada aktivitas sebelum itu yang memicu dia mengalami sesak nafas, itu kita kenal sebagai SOB atau shortness of breath. Kemudian ini juga ada SOB jika pasiennya melakukan tidur telentang. Nah, ini dia akan membaik jika dia duduknya disangga oleh beberapa bantal, sehingga dia kalau misalnya tidur harus kondisinya duduk, tidak bisa tidur telentang karena akan semakin nyeri atau mungkin semakin sesak. Nah, itu kan terkenal sebagai orthopnea. Atau juga mungkin namanya PND ya, atau paroxysmal nocturnal dyspnea. Nah, di sini, pasien ini dia akan merasa kayak kehabisan nafas, jadi dia lebih suka tidur itu dengan kondisi jendela dibuka, pintu dibuka, atau mungkin dia lebih nyaman kalau jika dia ada di luar ruangan. Kemudian ada kesulitan bernafas, ada diaforesis ya, jadi pasiennya akan berkeringat, muntah dan mual. Kemudian akan terasa palpitasi pada dinding dadanya, jadi dia akan dapat merasakan detak dari jantungnya sendiri saking kerasnya usaha kontraksi dari jantung. Kemudian anxiety ya pastinya akan merasa cemas karena ini merasakan benar-benar seperti kayak mau mati ya, jadi pasiennya merasakan seperti jantungnya itu akan berhenti berdetak, jadi dia sangat ketakutan dan sangat merasakan kecemasan. Kemudian untuk pemeriksaan yang lainnya kita bisa temukan adanya Rales ya. Rales ini berarti sudah mengalami penumpukan cairan pada dinding paru ya karena terjadi kegagalan pemompaan akibat imbangnya tadi. Kemudian juga bisa kita temukan adanya distensi pada vena jugularis ya, vena di daerah sekitar leher dia akan mengalami distensi. Nah, ini kalau kita tensi juga pasti bisa mengalami hipertensi atau juga bisa mengalami hipotensi tergantung dari kondisi pasien saat datang ke tempat kita. Untuk diagnosisnya, ya paling tidak ada dua hal yang dikeluhkan oleh pasien. Yang pertama, dia mengeluhkan adanya riwayat angina, atau mungkin juga dia, waktu kita cek EKG-nya ada penampakan iskemik pada EKG-nya. Kemudian ada perubahan dari cardiac marker-nya, kemudian juga mungkin muncul dari etiologi yang dimiliki oleh pasien. Misalnya pasien datang dengan riwayat hipertensi, pasien juga mungkin datang dengan riwayat merokok, ya jadi dia datang ke tempat kita, ini bisa kita menegakkan diagnosis ACS itu. Nah, ini tadi saya katakan untuk pemeriksaan diagnostiknya ya adalah EKG. Nah, EKG ini adalah salah satu gold standar ya, atau mungkin pemeriksaan utama yang bisa kita gunakan untuk menegakkan diagnosis STEMI atau mungkin ACS ya.
Nah, di sini nanti yang bisa kita pahami adalah adanya kelompok area tertentu yang bisa diwakilkan oleh gelombang EKG untuk mengetahui kerusakan apa dan seberapa luas kerusakan itu terjadi pada dinding jantungnya. Nanti kita pelajari lebih dalam di EKG ya. Nah, ini kalau misalnya digambarkan ya dari dinding jantung, nah ini adalah yang zona warna ungu ini adalah kondisi yang mengalami nekrosis. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, gambarannya adalah Q patologis, ini adalah zona infeksi. Ada gambaran Q patologis, kemudian Q-nya juga lebar ya dan dalam, kemudian ada ST elevasi serta T inversi. Nah, untuk area yang berwarna ungu muda ini di sekitarnya, nah dia adalah zona injury, atau mungkin zona yang masih mengalami perlukaan, atau mungkin dia sudah iskemi yang berat ya. Nah, di sini pasiennya akan muncul gelombang ST elevasi serta T inversi. Kemudian zona iskemi, nah ini adalah daerah yang menjalar ya, semakin ke lateral ya, semakin keluar dia akan muncul T inversi dan mungkin juga Q-nya sudah mulai melebar. Nah, ini yang nanti perlu kita pahami. Jika nanti pasien muncul gelombang-gelombang seperti ini, berarti kita harus sudah waspada bahwa pasien mengalami infark miokardium. Nah, ini untuk lokasinya ya, di depan nanti kita bisa melihat dinding depan melalui leads EKG yang nomor 2, 3, dan AVF. Kemudian kita bisa melihat jantung bagian lateral di V5 dan V6. Kemudian anteroseptal, ini berarti anteroseptal adalah batas antara atrium dengan atrium kanan dan kiri, ventrikel kanan dan kiri ya, di situ sama V4 dan sampai V4. Kemudian yang lateral atas ya, ini lead 1 sama AVL. Nah, ini harus dihafalkan nanti ketika belajar EKG. Oke, kemudian ini adalah gambaran EKG ya pada pasien dengan ACS. Kita bisa melihat di sini adanya ST elevasi, ST depresi ya, kemudian ada peningkatan dari isoelektriknya. Nah, nanti kita pelajari di EKG saja. Nah, kemudian berikutnya untuk pemeriksaan diagnostiknya adalah penandanya ini namanya total CK ya, kreatin kinase. Nah, ini dapat meningkat pada jam ketiga setelah serangan pertama, kemudian dapat meningkat mencapai puncak sampai pada 36 jam setelah serangan. Dia akan kembali normal setelah 3 hari. Nah, ini kita sebagai perawat harus tahu ya, harus tahu kenapa kok pasien kita periksakan hal-hal seperti ini. Karena nanti jika misalnya ya pasien kita datang di hari kedua setelah serangan, kemarin dia serangannya misalnya kemarin sore ya jam 5 sore, kemudian dia datang ke tempat kita hari ini jam 8. Berarti kita perlu memeriksakan cardiac enzim yang mana. Nah, kalau begitu berarti kan pasien sudah lebih dari 12 jam ya. Nah, kita cari di sini kira-kira 12 jam, ya setelah 12 jam, mana yang paling tinggi. Nah, di sini kita bisa cek, ini ya, 12-24 jam ini adalah kondisi puncak dari cardiac enzyme yang CKMB. Nah, ini. Atau mungkin juga mioglobin bisa ya, jadi kita bisa mengecekkan CKMB atau mioglobinnya untuk mengetahui kerusakan jantung yang mana. Jangan sampai kita cekkan yang total CK, karena masih belum kelihatan. Mungkin dia meningkat tapi belum terlalu tinggi. Dia bisa mencapai puncak setelah 24 jam. Ya, dari ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa ada perubahan yang signifikan jika terjadi kenaikan ya. Nah, jika terjadi kenaikan gejala pada pasien ada keluhannya, nah kita bisa lihat cek di sini. Jika mioglobin dia akan meningkat pada onset yang 5 jam ya, dia akan mulai menurun. Kemudian pada CKMB dia akan meningkat 15 jam setelah serangan, kemudian dia akan langsung menurun. Kemudian pada troponin I dia akan meningkat pada jam ke-15 ya, pada jam ke-15 sampai sama dengan CKMB dan dia akan langsung menurun. Jadi ini akan sangat signifikan sekali kalau bisa kita gunakan untuk memperhatikan ada tidaknya perubahan pada pasien kita. Kemudian pemeriksaan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah coronary angiografi. Nah, angiografi ini berarti kita nanti akan menggunakan alat radiologi untuk melihat dan untuk memotret ada tidaknya sumbatan pada pembuluh darah arteri koroner. Nah, di sini nanti kita bisa lihat ada
gambaran ya. Nanti ini pasiennya akan kita taruh di ruangan kateterisasi ya. Kita akan memasukkan zat namanya zat kontras untuk memberikan warna pada pembuluh darah. Nah, nanti di sini akan tampak pembuluh darah mana yang mengalami penyempitan. Nah, sini kelihatan di sini ada pembuluh darah yang hampir tidak terlihat karena adanya sumbatan tadi. Kemudian yang B ini setelah dilakukan angioplasti. Ya, jadi nanti setelah tindakan ini pasien akan diberikan tindakan namanya angioplasti, bisa diberikan obat-obatan ya, atau mungkin juga diberikan balon ya pada pembuluh darah untuk memperbesar penampang dari pembuluh darahnya. Berikutnya adalah komplikasi. Nah, kalau komplikasi berarti keadaan yang dapat memperberat kejadian dari ACS-nya. Jadi kejadian yang dapat muncul ya, yang dapat terjadi setelah terjadi penyakit utama. Nah, itu adalah komplikasi. Yang pertama adalah disritmia. Nah, kalau disritmia berarti pasien akan mengalami perubahan dari irama jantungnya ya, kemudian bisa mengalami gagal jantung, kemudian shock kardiogenik, kemudian juga bisa mengalami kerusakan dari otot papilaris, otot yang menghubungkan antara katup dengan otot jantung ya. Kemudian ada bisa juga mengalami aneurisme dari ventrikular, jadi mengalami pembesaran dari ruang ventrikel. Nah, sekarang untuk manajemennya bagaimana? Yang manajemennya yang pasti ya, karena dia mengalami kerusakan gangguan antara keseimbangan oksigen dengan CO2, nah berarti yang perlu kita berikan adalah oksigen ya. Yang perlu kita cek di sini adalah saturasi oksigennya, pastikan dia selalu di atas 94%. Nanti juga akan terpengaruh, kita akan bisa memberikan oksigen itu dengan bantuan apa? Apakah dengan asal kandung sudah cukup? Kalau misalnya sudah cukup, seterusnya sudah cukup naik, sudah cukup bagus, berarti itu sudah mencukupi kebutuhan pasien. Atau kalau misalnya masih kurang, kita bisa naikkan dengan menggunakan non-breathing mask, ya, atau mungkin juga bisa kita berikan ventilasi mekanik, ya, sesuai dengan kebutuhan pasien jika saturasinya ada perubahan. Kemudian, nah ini juga karena pasien mengalami nyeri ya, atau mungkin juga mengalami sumbatan pembuluh darah, kita bisa memberikan aspirin atau juga bisa diberikan obat-obatan clopidogrel untuk menghancurkan trombus yang ada di pembuluh darah. Kemudian untuk nyerinya, kita bisa memberikan obat namanya nitrogliserin atau gliserin trinitrat ya. Di sini diberikannya sublingual. Sublingual berarti ditaruh di bawah lidah ya. Kemudian hati-hati jika diberikan JTN ini karena juga bisa mempengaruhi tekanan darah. Jadi kita harus perhatikan monitoring penuh terhadap tekanan darah pasien. Kemudian, nah kalau misalnya dengan JTN tidak terpengaruh, nah kita bisa menambahkan pemberian morfin. Morfin di sini tujuannya adalah untuk menenangkan pasien ya jika pasien mengalami nyeri yang persisten atau nyeri yang tidak menghilang dengan pemberian JTN. Kemudian segera pasien kita rencanakan untuk melakukan terapi reperfusi. Reperfusi berarti kita mengembalikan perfusi dari otot jantung dengan cara tadi ya, diberikan obat-obatan untuk menghancurkan trombusnya, kemudian juga kita bisa memberikan tindakan untuk kateterisasi jantung di ruang cath lab ya. Nah, untuk trombolisisnya, trombolis berarti ini adalah tindakan untuk menghancurkan trombus. Trombus ya, lisis berarti adalah memecah. Jadi tindakan untuk memecahkan trombusnya. Nah, di sini indikasinya adalah dalam 12 jam pertama. Idealnya adalah 6 jam setelah kejadian. Kemudian ini adalah kontraindikasi, nanti bisa dibaca ya. Pokoknya pada semua pasien dengan riwayat gangguan perdarahan harus kita cek dulu terhadap pelaksanaan trombolisisnya boleh apa tidak dilakukan. Ini juga sama ya, tadi PCI adalah percutaneous coronary intervention untuk melakukan tindakan mengembalikan perfusi dari koronernya. Kemudian setelah semua tindakan tadi dilakukan, jangan lupa pasien segera kita rujuk ya, kita arahkan ke ruang cardiac care unit ya, cardiac intensive care unit. Di Indonesia kita kenal sebagai ICU, intensive cardiac care unit, untuk mengembalikan perfusi jantung sampai pasien mengalami penurunan terhadap gejala-gejala kardiaknya tadi. Untuk terapinya ya, jadi bisa ada drug terapi yang bisa diberikan, antiplatelet, nitrogliserin, kemudian obat-obat untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian manajemen faktor risiko pasiennya, kalau misalnya dia punya hipertensi berarti kita atur hipertensinya, kemudian kalau misalnya dia punya gangguan lemak ya, dia mungkin hiperkolesterol, dislipidemi ya, kita memperhatikan pemberian gizinya juga untuk memperhatikan supaya dia tidak mengalami gangguan lemak lagi. Kemudian tindakannya juga bisa PCI atau CABG. Berikutnya untuk SCS ya, kita bisa lakukan
ambil pemeriksaan EKG-nya, berikan oksigen, untuk obat-obatnya juga sama ya, hampir sama. Kita berikan gliserin, kemudian berikan morfin sulfat untuk mengurangi nyeri, berikan aspirin untuk menghilangkan plateletnya tadi, ya, mengurangi dari trombusnya, kemudian obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah. Dan sebagainya nanti silakan dibaca lagi. Nah, untuk nutrisi di sini kita harus memperhatikan yang penting adalah pasien itu sementara mengurangi dulu konsumsi dari makanan yang berlemak ya, kemudian juga mengurangi konsumsi garam. Nah, ini untuk makanan yang disarankan ya, tipe-tipe lemaknya. Nah, kalau yang digunakan ya di sini adalah yang polyunsaturated atau mungkin lemak yang bersifat tidak tersaturasi. Jadi dia bersifat lebih mudah untuk dicerna, mudah untuk dipecah dan digunakan sebagai energi. Yang digunakan jarang adalah lemak-lemak yang berasal dari hewani. Ya, ini adalah contohnya. Silakan dipelajari kembali. Oke, nanti untuk nursing prosesnya akan dijelaskan oleh kelompok saat presentasi. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Nanti silakan diulang kembali jika ada yang belum dipahami. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.